Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Saya, Siti Khairul Makfirah, akan menjelaskan sedikit tentang materi ini. Materi yang akan kita pelajari antara lain yaitu kondisi umum kota Madinah, kisah hijrah Rasulullah, substansi dan strategi dakwah, serta keteladanan dakwah Rasulullah. Untuk materi yang pertama yaitu kondisi umum kota Madinah. Kota Madinah terletak di sebelah utara kota Mekah dan termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Arab Saudi. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Madinah juga dikenal dengan Madinah An-Nabi, yang artinya kota Nabi, atau Madinah Al-Munawwaroh, yang artinya kota yang bercahaya. Kondisi tanah di kota Madinah juga subur, yang mana terdapat oase-oase yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Sehingga penduduk kota Madinah tidak hanya bermata pencaharian sebagai pedagang dan peternak, melainkan juga sebagai petani. Materi yang kedua yaitu kisah hijrah Rasulullah di Madinah. Latar belakang hijrahnya Rasulullah ke Madinah yaitu yang pertama, adanya tekanan dan pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. Pada saat itu, kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap kaum muslimin yang mana banyak dilakukan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan tersebut terjadi selama 3 tahun. Yang kedua yaitu janji penduduk Madinah untuk melindungi Rasulullah. Pada tahun 621 Masehi, 13 penduduk Madinah menemui Nabi Muhammad di Bukit Aqobah. Mereka berikrar memeluk agama Islam dan mematuhi ajaran Islam. Peristiwa tersebut dikenal dengan Baiat Aqobah I. Kemudian pada tahun 622 Masehi, terdapat 73 penduduk Madinah, yakni suku Aus dan suku Khazraj, yang datang membela serta melindungi Nabi Muhammad dan kaum muslimin lainnya. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Baiat Aqobah II. Dengan perjanjian tersebut juga melatar belakangi hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Dan yang ketiga yaitu wujud ketaatan Rasulullah terhadap perintah Allah. Pada waktu itu Allah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah, yang mana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 100. Dengan begitu, Rasulullah melaksanakan perintah Allah tersebut sebagai wujud ketaatannya. Kronologi peristiwa hijrah Rasulullah. Suatu hari, kaum kafir Quraisy berencana untuk membunuh Rasulullah. Namun rencana tersebut telah diketahui oleh Rasulullah sehingga beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidurnya. Sedangkan Rasulullah segera berhijrah ke Madinah. Sebelum berhijrah, beliau menghampiri Abu Bakar As-Siddiq. Namun setelah kaum kafir Quraisy mengetahui jika Rasulullah sudah pergi, mereka tetap mencari beliau hingga akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan Rasulullah, yakni dengan 100 ekor unta. Dalam perjalanannya, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur. Dengan izin Allah, mulut Gua Thur tertutup oleh sarang laba-laba, yang mana sarang laba-laba tersebut dalam keadaan utuh. Dan kaum kafir Quraisy mengira bahwa di dalamnya tidak ada orang, sehingga mereka pergi dari Gua Thur dan kembali ke Mekah untuk menyusun rencana yang lain. Kemudian, jika keadaan sudah dirasa aman, Rasulullah dan Abu Bakar pun melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Materi yang ketiga yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah. Strategi yang pertama yaitu membina persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Di Madinah, Nabi Muhammad mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin.
Kaum Ansor yaitu kaum muslimin Madinah yang menyambut Nabi Muhammad dan pengikutnya dari Mekah. Sedangkan kaum Muhajirin adalah kaum muslimin Mekah yang berhijrah ke Madinah. Strategi yang kedua yaitu mempelopori penyusunan Piagam Madinah, yang mana Piagam Madinah tersebut disusun untuk menjaga hubungan baik antara kaum muslimin dan penduduk asli baik bangsa Arab maupun Yahudi. Yang ketiga yaitu membentuk kader-kader untuk pertahanan wilayah, yang mana pada saat itu juga terjadi banyak perang, seperti Perang Badar, Perang Handaq, dan lain-lain. Yang keempat, menciptakan toleransi beragama. Rasulullah mengajarkan kepada penduduk Madinah untuk saling menghargai dan menghormati meskipun berbeda agama. Kemudian, pembinaan akidah dan ibadah. Rasulullah juga mengajarkan kepada penduduk Madinah pentingnya akidah dan ibadah. Beberapa ibadah yang diajarkan kepada kaum muslimin yaitu azan, sholat, zakat, dan puasa. Selanjutnya, perbaikan prinsip sosial dan kemanusiaan. Nabi Muhammad melarang kepada penduduk Madinah untuk menumpahkan darah kecuali dengan yang hak, mengambil harta orang lain dengan batil, memakai harta riba, dan menganiaya orang lain. Kemudian memperbaiki perbaikan di bidang pertahanan dan politik, serta pembangunan bidang ekonomi, yang mana Nabi Muhammad meletakkan dasar sistem ekonomi berdasarkan ajaran Islam yang mampu menjamin terwujudnya keadilan sosial. Selanjutnya, keteladanan dakwah Rasulullah. Dalam melaksanakan hijrah ke Madinah, Rasulullah melalui banyak tantangan, cobaan, dan ujian, yang mana beliau lalui dengan sabar dan ikhlas. Berikut sikap Rasulullah yang dapat kita tiru dalam kehidupan sehari-hari untuk kita terapkan. Yang pertama, semangat menjalani ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yakni adalah ikatan persaudaraan antar sesama umat muslim. Dalam ukhuwah Islamiyah juga terdapat prinsipnya. Yang pertama, ada ta'aruf atau mengenal satu sama lain. Kemudian tafahum, memahami satu sama lain. Ta'awun, menjalani kerja dalam kebaikan. Dan takaful, saling menanggung beban yang dipikul sesama muslim. Yang kedua, menjaga kerukunan umat. Nabi Muhammad selalu mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga kerukunan umat, baik yang beragama Islam, Nasrani, maupun Yahudi. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya untuk dapat menjaga sikap, baik dalam bertingkah laku maupun dalam bertutur kata, haruslah sopan. Yang ketiga, kerja keras dan tawakal. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad bersama para sahabatnya senantiasa mendapat banyak tantangan, cobaan, dan ujian. Namun, beliau tetap berjuang dan juga selalu berdoa serta tawakal kepada Allah, sehingga perjuangan beliau dimudahkan oleh Allah. Yang keempat, bersikap toleran kepada sesama. Meskipun memiliki perbedaan agama, baik Islam, Nasrani, maupun Yahudi, Nabi Muhammad selalu mengajarkan kepada masyarakat Madinah untuk saling menghormati dan menghargai. Mereka hidup berdampingan dan saling tolong-menolong tanpa memandang perbedaan agama. Yang kelima, mengembangkan dakwah. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad selalu menggunakan cara yang menarik, yang mana belum diketahui oleh masyarakat, dan hal itu bisa menarik perhatian masyarakat untuk mendengarkan dan mengikuti dakwah tersebut hingga masuk Islam menganut ajaran Allah. Pertama kali, Nabi Muhammad berdakwah dengan keluarga. Kemudian beliau melanjutkan dengan berdakwah terhadap sahabat. Lalu berdakwah kepada masyarakat luas, yang mana pada saat itu berdakwah di Madinah. Yang terakhir, membangun jiwa mandiri.
Hal yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya adalah bersikap mandiri. Hal itu karena jiwa mandiri adalah tiang dasar untuk membangun ekonomi dan sosial bagi setiap manusia. Oleh karena itu, beliau menekankan adanya kewajiban bagi suami memberi nafkah untuk keluarga. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.